إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tidak sedikit kita jumpai ketika kita mungkin berziarah ke rumah orang tertentu atau ke rumah kerabat kita, saudara kita, tetangga kita, atau orang yang berada di sekitar kita. Maka kita mendapatkan rumahnya dipenuhi dengan berbagai macam bentuk foto atau sosok foto lukisan tertentu. Mungkin di sana zaman rahmatullah kita dapatkan mereka memajang foto keluarganya dengan tujuan untuk memperkenalkan bahwasanya semua pajangan foto tersebut adalah keluarganya. Apakah istrinya, anaknya, orang tuanya, sepupunya, atau temannya yang dianggap seorang pejabat. Ya sekedar ingin zaman rahmatullah mungkin ya sedikit berbangga bahwasanya dia punya teman pejabat, anggota dewan, kepolisian, tentara dan sebagainya. Ataukah yang kedua zaman rahmatullah mereka memajang foto tersebut dengan anggapan bahwasanya foto yang terpajang di dalam rumahnya itu adalah foto orang-orang soleh, foto habaib yang memiliki keramat, foto para wali, dengan niat memajang foto tersebut bisa mendatangkan berkah dan menolak mudarat. Ini banyak zaman rahmatullah. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang apabila kita masuk ke dalam rumahnya, tepat ketika kita masuk ke dalam ruang tamunya, maka kita pun mendapatkan pajangan foto yang besar di antara foto yang ada. Kemudian disitulah foto para habaib yang memiliki keramat, foto para wali, foto orang-orang soleh yang dianggap memiliki kesaktian, dengan tujuan tadi bisa menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Maka ketahuilah zaman rahmatullah, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin seperti ini, maka ini adalah merupakan di antara bentuk larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan larangan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana secara umum zaman rahmatullah memajang foto ataupun lukisan gambar makhluk bernyawa, maka ini adalah merupakan perkara haram dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam berpesan kepada Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi kita alaihi salatu wassalam mengutus Ali, maka Nabi alaihi salatu wassalam berpesan kepada Ali. Apa kata beliau? Alla tad'a suratan illa tamastaha. Jangan pernah membiarkan dan meninggalkan gambar foto lukisan kecuali engkau sobek lukisan tersebut, kecuali engkau singkirkan gambar tersebut. Wala qabra musyrifan illa sawaita. Dan jangan pernah membiarkan dan meninggalkan kuburan tinggi, bangunannya tinggi. Mungkin kita dapatkan zaman rahmatullah sebagian tempat ada kuburan yang dianggap kuburan keramat, kuburan yang dianggap sakti, kuburan yang dianggap banyak orang di situ berdoa meminta kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kuburan yang seperti ini Nabi alaihi salatu wasallam meminta untuk diratakan. Nabi alaihi salatu wasallam meminta untuk disamakan dengan kuburan yang lainnya, tidak ada spesial. Karena semua pemilik kuburan itu sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki kekhususan spesial kecuali yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun zaman rahmatullah, pemilik kuburan tersebut ketika dia kuburan para nabi, para rasul, orang-orang soleh, maka tidak boleh dimuliakan seperti halnya orang-orang terdahulu sebelum kita. Mereka kemudian melakukan kesyirikan di dalam kuburan tersebut, menyembahnya, berdoa di sisinya, melakukan ritual-ritual tertentu dengan tujuan dunia atau tujuan akhirat yang lainnya. Maka ini tidak boleh zaman rahmatullah. Ya mungkin kita mengatakan, kenapa Nabi SAW melarang kita untuk menempel atau menggantungkan foto-foto tertentu? Karena zaman rahmatullah, mungkin kita sebagai peruqyah, kita mendapatkan rumah itu terkesan angker,
rumah itu sering ada hal-hal mistiknya, hal-hal yang berbau dengan gangguan, teror, jin dan sebagainya. Salah satu sebabnya jamaah rahmatullah karena pemilik rumah tersebut memajang foto orang-orang tertentu atau lukisan-lukisan tertentu. Dan ana secara pribadi jamaah rahmatullah sering meruqyah juga, maka kadang kita mendapatkan energi-energi negatif, ya ruangan-ruangan tertentu itu terasa memang ada hal-hal yang berbau mistik yang sangat besar kekuatannya, yang sangat besar gangguannya. Dan kebanyakan jamaah rahmatullah disebabkan karena yang pertama tidak bersih, kemudian yang kedua di rumah tersebut banyak dipajang foto-foto tertentu. Maka jamaah rahmatullah, ya kadang kita menganggap mengapa Nabi SAW melarang kita, maka ketahuilah tidaklah Nabi SAW itu melarang kita dari sebuah perkara, dan kalau kita melakukan amalan tersebut yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dilarang oleh Nabi SAW, melainkan apa yang kita lakukan itu akan mendatangkan dan mengundang bahaya demi bahaya. Termasuk zaman tertentu memajang foto, maka itu mengundang bangsa jin atau para jin untuk bisa bercokol atau menempati foto tersebut, sehingga dia bisa membuat teror, keburukan demi keburukan bagi pemilik rumah tersebut. Kemudian yang kedua jamaah rahmatullah adalah Nabi kita SAW menyampaikan kepada kita perkara gaib yang mungkin kita tidak ketahuinya, tapi wajib kita mengimani apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan dari sisi Nabi SAW. Di mana Nabi SAW menyebutkan la tadkhulul malaika baitan fihi surah wala kalbu, muttafaqun alaihi, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW menyebutkan adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memasuki rumah yang di dalam rumah tersebut terdapat foto, pajangan foto, lukisan, gambar yang bernyawa, ataupun pada pemilik rumah tersebut ada anjingnya. Lihat jamaah rahmatullah, kalau malaikat rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak masuk ke dalam rumah tersebut, maka yang akan hadir atau yang muncul dalam rumah kita adalah keburukan demi keburukan, kejelekan demi kejelekan, teror demi teror. Dari mana? Bangsa jin, bangsa syaitan. Ketika syaitan ini, ya ini juga menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencabut rahmatnya dari rumah yang pada rumah tersebut banyak dipajang foto dan ada anjing. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala mencabut rahmatnya dari rumah tersebut, maka rumah tersebut tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tersebut tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tersebut dicabut keberkahannya. Yang datang adalah syaitan satu demi satu. Yang datang adalah jin satu demi satu. Yang datang adalah keburukan demi keburukan. Dan lihat jamaah rahmatullah, dan rasakan sendiri. Kita bisa melihat rumah yang tidak ada foto padanya. Makanya masjid itu kenapa kita merasakan kenikmatan, kedamaian di dalam masjid Allah, rumah Allah Subhanahu wa taala? Karena pertama tidak ada foto. Kemudian yang kedua, masjid tersebut tempat berzikir, tempat kita sholat, tempat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan rumah kita, mungkin rumah kita mewah. Rumah kita sangat intern, ya, interior, yang banyak perabot mahalnya. Ya mungkin di dalamnya banyak ya hal-hal yang sangat mewah, yang harganya mewah. Namun kita tidak merasakan kedamaian. Namun kita tidak merasakan kesejukan. Namun kita tidak merasakan di dalam rumah tersebut tumanina, sakinah, yang hanya ada teror, penampakan sana sini dan sebagainya. Jawabannya jamaah rahmatullah boleh jadi karena di dalam rumah tersebut banyak pajangan foto. Apakah foto keluarga atau foto-foto tertentu yang dianggap hebat, yang dianggap wali, yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat. Ketahuilah jamaah rahmatullah, ketika kita mengatakan foto ini bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, pada hakikatnya itu adalah kebalikannya. Jika kita memajang foto, maka keburukan demi keburukan yang akan datang dan kebaikan demi kebaikan akan jauh dari rumah tersebut. Siapa yang mengatakan? Nabi SAW. Apakah kita akan mempercayai Nabi SAW atau mempercayai orang yang mengatakan pajang foto wali tersebut, maka rumahmu akan seperti ini? Apakah kita akan mempercayai perkataan Nabi SAW atau perkataan Habib yang mengatakan pajang foto Habib ini, maka hidup akan seperti ini? Dibandingkan dengan perkataan Nabi SAW, yang mana lebih kita percayai? Apakah orang-orang tertentu, guru-guru spiritual tertentu,
Ataukah Nabi kita alaihissalatu wassalam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, di mana Nabi alaihissalatu wassalam tidaklah berkata dari dirinya sendiri, tetapi itu adalah merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi alaihissalatu wassalam tidak ada satupun kebaikan melainkan Nabi alaihissalatu wassalam telah mengajarkan kepada kita pengajarannya, dan tidak ada satupun keburukan melainkan Nabi alaihissalatu wassalam juga telah memperingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan melakukan hal tersebut. Kemudian poin yang ketiga, jamaah rahmatullah, memajang foto tertentu, sosok tertentu, apakah dia yang dianggap soleh, habaib, atau yang dianggap wali, dengan tujuan bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka ini adalah merupakan sarana kesyirikan. Tidak main-main, jamaah rahmatullah. Kalau tadi, jamaah rahmatullah, larangan ini bersifat mutlak, walaupun di dalamnya tidak ada embel-embel niat yang lainnya, maka yang kedua atau yang ketiga ini adalah merupakan perkara yang sangat besar. Ketika kita meyakini foto tersebut, dengan memajang foto wali tersebut, memajang foto orang soleh tersebut, bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat, maka ini adalah merupakan di antara bentuk kesyirikan. Dengan meyakini ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kesyirikan. Seperti orang yang menggunakan jimat. Apa bedanya orang menggunakan jimat dengan memajang foto? Dengan tujuan itu bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Maka kaum muslimin jamaah rahmatullah subhanahu wa taala, kita teringat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bagaimana kaumnya dulu, Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, mereka menyembah orang-orang soleh sebelum mereka yang telah meninggal, yang dimana dia awali hanya memajang foto, kemudian dibuat patungnya yang akhirnya disembah. Maka dalam Islam, semua perkara-perkara yang bisa mengantarkan seseorang kepada kesyirikan, maka itu hukumnya haram, jamaah rahmatullah. Maka jangan sampai kita kemudian meninggal, dan dimana kita meninggal masih meninggalkan foto yang kita yakini foto ini adalah foto orang soleh, foto ini adalah seorang habaib, foto ini adalah merupakan para wali yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak mudarat dengan hanya memajang fotonya, maka hidup kita akan begini dan akan begitu. Jangan rahmatullah, sebab ini adalah merupakan pelanggaran syariat. Dan ketahuilah, ketika seseorang itu melanggar syariat, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kebaikan yang dia dapatkan, tidak ada keberkahan yang dia temukan, tidak ada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupannya. Justru keburukan demi keburukan. Dan lihat jamaah rahmatullah, ketika kaum muslimin itu membangkang dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, maka itulah yang diinginkan oleh syaitan, yaitu tatkala syaitan membangkang dan sombong dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka dan apa yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ketakwaan tidak hanya sekedar kuatnya ibadah salat kita, kemudian banyaknya zakat yang kita keluarkan, harta sedekah yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketakwaan, kata para ulama, adalah menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Barulah seseorang itu dikatakan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab.